Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Larasati Asri Sumardani, NRP 08200077. Jadi di sini saya akan eh, mempresentasikan praktik pelanggaran penataan ruang di Indonesia dalam rangka tugas besar hukum dan administrasi perencanaan kelas B, itu teknologi 10 November Surabaya. Nah, jadi contoh pelanggaran tata ruang di Indonesia yang pertama, yaitu ada penertiban bangunan yang tidak sesuai dengan izin mendirikan bangunan atau IMB. Lokasinya sendiri ada di Jalan Ngagel Jaya nomor 2 dan 2A, Kota Surabaya. Nah, jadi sebelum masuk ke permasalahan, jadi saya sedikit menyinggung apa sih IMB itu. Jadi izin mendirikan bangunan atau IMB adalah perizinan yang diberikan oleh kepala dinas kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat barang bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Fungsinya sendiri yaitu yang pertama memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap tanah dan bangunan. Yang kedua, memungkinkan pemilik usaha untuk mengurus perizinan, dan yang terakhir sebagai syarat mutlak dalam proses jual beli maupun sewa menyewa bangunan. Nah, untuk permasalahannya sendiri, jadi ada bangunan di Ngagel ini. Nah, bangunan yang terletak di Jalan Ngagel Jaya nomor 2 ini merupakan ruko dengan fungsi bengkel otomotif. Di tahun 2022, bangunan tersebut dilaporkan karena memiliki ketinggian bangunan yang tidak sesuai dengan izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan, di mana pada IMB awal tertera hanya 2 lantai saja, sedangkan saat ini gedung tersebut memiliki lebih dari 2 lantai. Bisa dilihat perbedaan di foto sebelah kiri dan juga di foto sebelah kanan. Sehingga hal tersebut menyalahi Peraturan Wali Kota Surabaya nomor 13 tahun 2018 pasal 3 ayat 1, di mana terhadap pembangunan bangunan harus menyesuaikan dengan ketentuan GSP dan GSB yang tertera pada IMB yang diterbitkan sebelumnya. Selain itu, pelanggaran ini juga melanggar Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 7 tahun 2009 tentang bangunan. Adapun konsekuensi yang didapat oleh pemilik bangunan tersebut yaitu berupa penyegelan bangunan pada bagian yang tidak sesuai dengan IMB oleh Satpol PP Surabaya. Nah, kenapa dilakukan penyegelan? Karena menurut penuturan saksi, yaitu lurah dari Kecamatan Pucang Sewu, Kelurahan Pucang Sewu, eh, pemilik bangunan ini sudah sering diberi peringatan, namun tidak pernah dihiraukan. Sehingga prosedur penyegelan ini sudah sesuai dengan Perwali Kota Surabaya nomor 39 tahun 2019, di mana pada peraturan tersebut tertulis apabila dalam jangka waktu 14 hari sejak pengenaan sanksi setiap orang atau badan tidak mematuhi keputusan pengenaan sanksi tertulis, maka Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif berupa penghentian tetap pada pekerjaan pelaksanaan bangunan, penyegelan, dan atau pembongkaran bangunan untuk pembangunan yang tidak sesuai dengan IMB. Nah, penyegelan tersebut dibantu oleh Satpol PP Kota Surabaya yang tercantum di Pasal 5 Perwali Kota Surabaya. Nah, untuk kasus yang kedua, yaitu ada pelanggaran kawasan sempadan pantai oleh 11 developer hotel yang berada di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, sempadan pantai sendiri adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai. Minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi
ke arah darat. Nah, sempadan pantai ini sendiri ditetapkan untuk menjaga kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, lalu kehidupan masyarakat di wilayah pesisir, alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai, dan juga alokasi ruang untuk saluran air dan limbah. Nah, adapun 11 hotel yang ditetapkan melanggar sempadan pantai Kecamatan Komodo, yaitu ada 3 teratas dengan denda terbanyak, ada Ayana Komodo Resort, Sylvia Resort Komodo, La Prima, Pelataran Komodo, dan masih banyak lagi. Ini bisa dilihat di sini. Nah, beberapa peraturan yang dilanggar oleh developer tersebut meliputi yang pertama, pasal 21 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat nomor 9 tahun 2012. Jadi isi dari pasal 21 ayat 3 tersebut yaitu kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B adalah kawasan sempadan pantai yang berjarak 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, berada pada Kecamatan Lembur Selatan, Komodo, Boleng, dan Macang Pacar. Nah, perda ini sendiri itu berisi tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Manggarai Barat, sehingga Kabupaten Manggarai Barat sendiri telah menetapkan batas sempadan pantai sebesar 100 meter. Nah, diketahui bangunan-bangunan tersebut dibangun melebihi batas garis sempadan pantai yang telah ditetapkan. Ada dalam range 0 sampai 100, kurang dari 100 meter. Nah, yang kedua, ada pasal 54 ayat 4A Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat nomor 9 tahun 2012, di mana pemanfaatan lahan pada kawasan ini, baik kawasan sempadan pantai ini, baik melalui rekayasa teknis maupun non-teknis, harus dilakukan melalui kajian lingkungan hidup yang cermat dan tidak diperkenankan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan pantai. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sempadan pantai ini memiliki fungsi tersendiri bagi makhluk hidup sekitarnya. Dan jika diganggu, maka ada kemungkinan akan memberikan dampak negatif bagi lingkungannya. Dan poin terakhir yaitu pasal 35 poin L Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, berisikan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan atau merugikan masyarakat sekitarnya. Nah, sama seperti poin nomor 2, kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar itu merupakan contoh negatif. Nah, dari banyaknya peraturan yang telah dilanggar tersebut, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat hanya menetapkan denda administratif yang tercantum pada keputusan Bupati Manggarai Barat nomor 277/KEP/HK/2021 tentang penetapan sanksi administratif kepada pemilik bangunan hotel yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang sempadan pantai PD dan pantai Waicicu di Kecamatan Komodo. Adapun isi dari keputusan Bupati tersebut, range denda yang diberikan itu dibagi menjadi 2 kategori, yaitu dari 0 sampai 70 meter dan 70 sampai 100 meter. Nah, padahal jika melihat dari banyaknya pasal yang sudah dilanggar, kita bisa melihat dari pasal nomor 73 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, di mana pasal tersebut berisi setiap orang yang melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf L yang telah saya sebutkan sebelumnya, maka
orang tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 10 tahun penjara di luar denda administrasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi menurut saya konsekuensi dari pemerintah ini masih kurang membuat developer-developer tersebut jerak, dan eh, uang yang diberikan nantinya juga belum tentu akan digunakan untuk pengembangan Kabupaten Manggarai Barat ke depannya. Mungkin sekian contoh-contoh pelanggaran tata ruang yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.